Kok sudah direkam ini? Kak Sinta salah pencet mungkin ya? Nggak, saya record memang. Request Cieni. Oke, Lagi baik. Kak Manu, silahkan mulai. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Sekarang sudah ada 26.000 yang sudah bergabung di Zoom JEVP pagi ini ya teman-teman ya. Seperti biasa sebelum kita mulai JEVP pagi ini kita akan awali dengan doa. Di sini saya lihat ada Kak Paskalis dari NTT. Saya minta bantu untuk Kak Paskalis mimpin doa. Amin. Kak Paskalis, bisa diaktifkan mic-nya? Kak Sinta bisa dibantu aktifkan mic-nya Kak Paskalis? Sudah unmute tapi mungkin kurang dari speakernya Oh ya, Kak Paskalis. speakernya Kak Paskalis itu kayaknya belum. Kak Paskalis bisa didengar suara saya? Bisa didengar. Oke, baik. Silakan untuk dipimpin doanya Kak Paskalis ya. Sudah ya, sudah dengar. Oke, bagus sudah. Siap. Baik. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat buat kita semua. Teman-teman semua, mohon izin saya akan memimpin doa pagi hari ini. Dipersilakan kepada sesamaku yang keyakinan lain selain beragama Katolik, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Saya akan memimpinnya secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebelum menghadapi pekerjaan kami mohon berkat-Mu. Pagi hari ini kami akan memulai kegiatan kami. Pimpinlah hati dan tangan kami, agar dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya. Semoga segala kesulitan tidak melemahkan kami dan hasilnya tidak menyesatkan kami. Semoga usaha kami menambahkan kemuliaan-Mu dan berguna bagi sesama kami, terutama di dalam AFC ini. Semua jeripaya yang akan kami jumpai, kami persatukan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Paskalis. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, baik. Di sini Ninja Warrior yang bertugas untuk jadi host hari ini dan saya dibantu oleh Kak Sinta pagi ini dan teman-teman Ninja Warrior. Saya lihat di sini sudah cukup banyak juga yang hadir ya. Nah, teman-teman JVP akan saya mulai dari saya dulu. Nanti saya beri kesempatan buat teman-teman kemarin yang sudah achieve ya, yang sudah achieve untuk juara 1, juara 2, juara 3 sampai juara 10 untuk bisa sharing secara bergantian teman-teman ya. Baik, saya akan mulai gratitude. Gratitude saya bersyukur atas kesehatan dan nafas kehidupan yang hingga saat ini masih dicurahkan bagi saya khususnya dan seluruh keluarga kami. Kami juga bersyukur buat para member-member kami juga yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan perbaikan dari sisi finansial melalui peluang bisnis di AFC ini. Semoga semakin terus berkembang dan juga para member-member kami juga yang saat ini belum berkesempatan hadir, mudah-mudahan nanti besok di hari-hari berikutnya bisa ikut gabung dalam Zoom JVP ini. Ya, gratitude tentunya saya juga bersyukur hingga saat ini saya masih berada dalam kapal yang tepat ya, atau mungkin kalau saya analogikan AFC ini sebuah
kereta api yang besar ya. Kereta apinya namanya AFC dan saya juga bersyukur berada dalam gerbong yang sangat tepat. Gerbong yang cukup besar yaitu gerbong Lion Army ya, di bawah kepemimpinan, di bawah komando CNI yang tentunya ini sangat memberikan kami motivasi ya, inspirasi, dan sehingga kami hingga saat ini masih terus berjuang bersama teman-teman untuk bisa terus berbagi kebaikan tentang AFC. Nah, seperti yang saya ibaratkan tadi bahwa AFC ini seperti kereta api ya teman-teman ya. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwa kereta api itu kita harusnya tepat waktu ya. Kereta api kan berangkat itu tepat waktu. Dan dia juga tidak akan berhenti di sembarang tempat. Kereta api hanya berhenti di penghentian-penghentian yang sudah ditentukan, yaitu di stasiun-stasiun. Siapa yang terlambat datang, kita akan tinggalkan. Ya. Dan siapa yang akan menghalangi kita di pertengahan jalan, kereta api itu akan menabrak dan akan menggilasnya. Begitu juga kita sudah disediakan oleh CNI melalui Zoom JVP pagi ini dalam program fast track yang telah kita jalani bersama. Ya, kita berada di jalur percepatan. Dari sebuah rel kereta api ya teman-teman, kita sudah berada di gerbong yang tepat, yaitu di Lion Army. Di sini tidak ada yang akan bisa menghentikan kita kecuali kita sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita nyerah, kita keluar dari kereta api ya berarti bukan gerbongnya yang salah, bukan kereta apinya yang salah, tapi ada yang salah pada diri kita sendiri. Ya, itu syukur dari saya teman-teman ya. Kemudian evaluasi memang untuk, kalau saya berpikir untuk memulai itu jauh lebih gampang ya. Ada orang yang berpikir untuk memulai atau mengawali itu sulit. Dan ini terbalik bagi saya. Kalau saya justru berpikir itu memulai ini gampang. Yang susah ini konsisten, teman-teman. Ya, konsisten terus-menerus dalam setiap kondisi untuk kita terus berjuang, ini yang kadangkala agak susah. Memulai bagi saya justru jauh lebih gampang. Contoh misalnya di online ya. Saya memulai di online itu cukup gampang sekali gitu. Tapi untuk mempertahankan konsistensi ini kadangkala sulit ya. Misalnya mut-mutan teman-teman ya. Ini evaluasi dari saya pribadi. Contoh ketika live kita rutin nih sebulan full, nanti ketika kita moodnya turun, mood turun itu bisa karena berbagai macam faktor ya. Bisa ada permasalahan eksternal maupun internal ya. Permasalahan rumah tangga, permasalahan dengan relasi sesama mitra dan sebagainya. Dan harusnya kalau kita konsisten ya, kita kalau mau live ya nggak mood-mutan teman-teman ya. Nunggu nanti moodnya pas baik baru mau live. Moodnya jatuh nggak mau live. Nah, ini evaluasi dari saya, kadangkala saya masih seperti itu. Ketika saya memiliki permasalahan ya baik eksternal maupun internal, kayak untuk tampil di depan kamera TikTok sambil tersenyum, sambil sharing itu agak berat begitu teman-teman. Nah, ini seharusnya yang harus saya rubah ya. Kayak kemarin, nah kemarin ini saya nggak live gitu. Karena memang bukan karena nggak mood sih, tapi karena sibuk banget, padat banget gitu. Tapi harusnya itu bukan jadi alasan ya. Yang namanya live ya harus terus dilakukan ya, karena komitmen ini penting. Untuk memulai jauh lebih mudah. Untuk berkomitmen konsisten ini yang jauh lebih sulit kalau untuk saya pribadi. Ya, itu evaluasi dari saya. Visioning, nah untuk visioningnya ya tentu saja berkaca dari apa yang telah saya evaluasi tadi ya. Untuk visioning jangka pendek kami akan tetap masih akan terus online dan offline, masih akan terus kami perbaiki ya. Dan jangka menengahnya dalam waktu dekat ini mungkin di akhir-akhir bulan Juni barangkali ya. Jika sesuai rencana saya akan ke NTT bertemu dengan para member-member saya yang ada di NTT untuk coba mengembangkan market kita di sana. Karena di NTT member saya, jaringan saya cukup mulai banyak ya. Di bawah komando Kak Paskalis tadi yang memimpin doa itu sudah cukup banyak sekali. Dan sudah mulai banyak juga yang ingin mengetahui bisnisnya. Ya. Kemudian
Untuk praying, ya, praying saya berdoa buat teman-teman ya, siapapun dan dimanapun berada ya, bukan berarti yang harus jaringan saya, teman-teman. Saat ini yang sedang berjuang di AFC untuk mendapatkan perbaikan ekonomi melalui peluang bisnis AFC ini, kiranya teman-teman selalu diberikan kekuatan ya, mampu menghadapi setiap tantangan yang ada, teman-teman. Ya, dan juga buat para member saya yang masuk di AFC bertujuan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, yang sedang sakit penyakit apapun itu, mudah-mudahan segera mendapatkan perbaikan kesehatannya. Amin. Demikian gratitude, evaluasi, visioning, dan praying dari saya. Selanjutnya saya akan coba berikan ke yang ranking 1 tadi saya lihat sudah ada ini, Celisa. Boleh Celisa hadir, tunjukkan pesonamu. Selamat pagi semuanya. Saya izin off cam ya, karena kalau Nggak on boleh, cam nggak boleh, sinyalnya nggak boleh. nggak boleh ya. Mohon maaf ya. Oke, pertama-tama ya gratitude, bersyukur karena pagi ini masih dibangunkan Tuhan dengan nafas yang baru, bisa lihat matahari belum nongol ya, karena agak tinggi nih. Nah, terus evaluasi seperti yang Pak D. Amanu tadi bilang ya, evaluasi. Ini sekarang ya, kalau nge-live TikTok tuh agak, apalagi kalau di luar kota ya, kalau bikin konten sama live TikTok tuh aku agak, agak apa? Agak riweh gitu loh, agak riweh. Tapi ya dicobalah untuk terus konsisten. Nah, apalagi visioning tanggal 13 ini kan rencana mau apply visa ya. Kalau approve ya semoga bisa bantu Claudia untuk kembangkan di Amerika. Ya doakan ya teman-teman. Praying semoga kita semuanya di sini nggak akan terus henti-hentinya, nggak capek untuk terus berbagi. Kapan waktunya menuai akan tiba saatnya kok. Kalau kita menabur dengan cucuran air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. 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 Oke. Sharing apa ya? Sharing apa nih? Bentar. Aku waktu kemarin ada. Oh iya, sharing mengenai yang Claudia itu ya. Yang Claudia yang anaknya alergi itu. Kita waktu itu kaget banget sampai anaknya tuh bisa mimisan gitu loh waktu tidur. Ya itu karena dia punya apa tadi waktu di grup konjung apa tuh nama konjungtivitis ya kalau nggak salah. Itu loh pokoknya istilahnya apa? Konjungtivitis sih. Iya, konjungtivitis. Thank you Kak Maria. Ya, jadi itu ya penyebabnya juga katanya awal-awal alergi. Tapi benar-benar aku sih waktu dia tanya ya, Ci gimana nih Ci? AFC bisa nggak nih? Bisa. Itu yakin aja bisa gitu loh. Ya kata orang itu apa kalau kita beriman kan pasti ya bisa lah gitu loh. Nah ya udah akhirnya aku bilang kamu banyakin utsunya ya. Subanya oke, tapi utsunya juga banyakin gitu loh. Nah, karena anaknya yang pertama itu udah 9 tahun, aku bilang boleh 1 saset. Nah, kalau yang 5 tahun mungkin coba setengah-setengah gitu loh. Nah, jadi akhirnya setelah itu dia bilang bagus gitu. Wah, happy banget gitu loh. Ya. Jadi dari situ juga sekarang kan Emgon udah di sana tuh. Emgon udah di sana. Ya puji Tuhan mulai closing ya. Kita bisa lihat bagaimana nanti pasar Amerika akan lebih berkembang lagi gitu lah. Itu aja sih Menu Pak D. Oke, baik. Terima kasih Thank Celisa. you. Nah, selanjutnya ini akan ada sharing nih dari anggota saya yang ada jauh di sana, di Australia. Ada Kak Sinta. Halo Kak Sinta. Apakah masih bisa mendengar suara saya? Masih. Nah, Halo. Kak Sinta boleh sharing Hai. ya? Saya sharing yang basic aja dulu ya. Nanti yang terakhir Boleh. sama Ci Eni. Oke.
Untuk saya gratitude-nya saya dapat kesembuhan dari AFC dan sekitar saya walaupun dikit demi sedikit dapat hasil yang baik. Evaluasinya saya itu tuh masih seperti hanya pegangan di AFC ya, nggak mau kehilangan. Kadang masih takut jatuh. Kayak saya nggak tahu pas Kak Amanu bilang tentang trennya itu ya, kayak cuma pegangan aja nih, ya kan trennya cepet banget ya, ekspres. Saya takut jatuh, tapi juga nggak mau kehilangan. Jadi saya naik di kereta itu, tapi cuma pegangan aja, nggak ngelakuin sesuatu gitu ya. Padahal harusnya ya itu kayak nanti yang kita cerita sama Eni, kita itu harus ikut gantian atau take control di sebagai apa sih kaptennya. Kalau kita fast train bukan yang otomatis ya, kita harus sendiri yang jadi penyetirnya. Kita itu kan harus tahu kita mau kemana, caranya bagaimana dan ikut gitu ya. Ini kan tetap kita harus lakukan. Kayak saya pernah bicara sama Kak Lisa, autopilot kita di bisnis itu kita harus build dulu, kita harus bangun dulu, nanti autopilotnya jalan di AFC. Nah, tapi saya hanya pegangan, kadang ngelakuin sesuatu, kadang tidak, ya. Nah, tapi saya bersyukurnya saya masih pegangan. Saya nggak mikir, aduh nggak tahu mau gimana, udahlah loncat aja. Nanti di gerbang yang lagi ada stopnya, saya stop dan turun, udah give up. Saya masih belum, ya. Saya tidak akan, karena saya tahu fast track yang saya masukin ini adalah the best of the best. Nah, apalagi dari coaching yang kemarin ini saya ikut sama Eni, ada beberapa blind spot yang terbuka, ya. Nah, dari situ kita untuk visinya aja dulu ya. Visinya saya adalah orang yang powerful dan leader yang seluruh dunia. Ini yang saya harus sebutkan ya. Tapi juga produktif dan menghasilkan. Nah, jadi praying saya untuk saya sendiri pun dan untuk tim fast track yang lain atau yang dari GVP untuk kita itu bisa membuka blind spot kita. Kita kadang-kadang ada ketakutan atau ada sesuatu yang dibalik tanpa kita sadari, otomatis ini terjadi di kepala kita yang tadinya kita sudah kayak Kak Amanu bilang, oh mulainya gampang, tapi konsistennya susah. Kalau saya kadang-kadang mulainya ragu-ragu, tapi juga nggak konsisten, jadi sama juga bohong kan. Jadi di praying-nya saya itu untuk kita cepat lakukan, tapi juga konsisten dan produktif. Kadang kita bisa konsisten lakuin sesuatu, tapi nggak stagnan aja ya, nggak ada pencapaian atau nggak ada yang produktif dan tidak bisa bantu yang lain. Jadi nanti pas Eni sharing bagian yang kita bicarakan tentang leadership yang kita lakuin di weekend Jumat Sabtu Minggu kemarin ini, saya akan sharing yang ekstra ya. Tapi intinya saya tetap masih pegangan, tapi sekarang saya udah punya perubahan yang saya akan mau sharing nanti sama Eni. Saya itu aja dulu deh ya. Thank you. Baik, terima kasih Kak Sinta. Nah, nanti Kak Sinta dan Eni akan sharing ya teman-teman ya di akhir. Jadi teman-teman tetap stay di sini karena nanti ada ilmu-ilmu baru juga yang akan dibagi, disaringkan oleh Kak Sinta dan Eni. Selanjutnya saya akan coba berikan ke Bu Kosma yang kemarin sudah masuk ke peringkat 10 ya. Boleh Bu Kosma silakan on mic dan on cam ya. Untuk bisa sharing. Bisa? Bu Kosma? Atau sedang tidak memungkinkan mungkin? Kalau Bu Kosma sedang tidak memungkinkan ya untuk mempersingkat waktu, teman-teman yang sudah merasa kemarin masuk top 10 silakan langsung on mic dan on cam.
Bu Kosma kayaknya lagi di jalan, makanya tadi saya yang jadi host-nya Kak Manu. Oke, Ya, siap. jadi signalnya takut nggak bagus dia. Oke, baik. Kalau gitu saya berikan kesempatan ke Kak Paskalis untuk bisa sharing mungkin. Kak Paskalis masih ada? Sambil menunggu teman-teman yang top 10 untuk bisa sharing, silakan Pak Kak Paskalis. Baik, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih teman-teman ya. Saya mungkin sharing sedikit saja karena saya juga baru belajar di AFC. Pertama, Agak deketan Kak Paskalis, suaranya kurang keras. oke, baik ya. Terima kasih. Ya. Sudah bisa dengar suaranya? Oke, bisa. Baik, pertama tentu saya menyampaikan bersyukur ya, bersyukur karena saya bergabung di AFC ini. Pertamanya saya kurang percaya diri sebenarnya, saya orangnya kurang percaya diri bergabung di sini untuk apa dan kemudian serba ragu-ragu. Tetapi dengan perjalanannya waktu, saya merasa bahwa saya bersyukur saya masuk pada tempat yang tepat pada waktu yang tepat ya, pada waktu yang tepat. Karena ya jujur dengan umur saya seperti ini kan sebenarnya ya kita ya tinggal jalan nih karena sisa-sisa hidup ya. Ini kan Berapa umurnya, Kak? Umurnya berapa sekarang? Saya sekarang umur 63 tahun ya, 63 tahun. Baru 63 tahun. Ya. April kemarin 63 tahun. Saya bersyukur karena dalam usia seperti ini saya masih bisa dapat kereta yang tepat ya, kereta yang tepat. Tadinya ragu-ragu, tapi kemudian saya bergabung di AFC itu. Itu saya bersyukur dan dengan adanya saya berada di kereta yang tepat ini, saya bisa melakukan sedikit dari yang ada pada saya ya. Saya belajar dari teman-teman dan kemudian coba men-sharingkan kepada teman-teman yang lain bagaimana tentang AFC. Itu saya bersyukur. Syukur pertama saya mengenal adanya AFC, syukur kedua saya bisa mengenal banyak teman, syukur ketiga saya bisa mendapatkan banyak hal yang dari teman-teman sharingkan. Dan ini bukan hanya di NTT tapi hampir seluruh dunia. Itu yang saya rasa bersyukur itu. Kemudian evaluasi, saya coba melihat bahwa memang secara jujur ya, mungkin karena faktor hidup saya sudah hampir setengah abad lebih, dan saya biasanya hidup dengan biasa-biasa saja, dan ketika masuk di sini dan saya harus menyesuaikan dengan itu mama saya dilepok kena wong mambu anu nih kaos kaki nih. Halo, ya. Sudah, aman. Mic-nya nggak bunyi, Kak. Kak Paskalis, mic-nya. Oh. Sorry, tadi saya kepencet matiin yang lain, malah matiin Kak Paskalis. Oke. Sorry, Saya juga diteruskan. bingung tadi, saya pikir saya tidak. Baik. Sorry, tadi ada yang masuk suaranya. Baik, Lusin, terima kasih. Silakan. Ya, saya sedikit evaluasi bahwa memang jadi saya lihat dari faktor saya hidup setengah abad lebih ini, kemudian ketika masuk dengan dunia yang harus serba cepat, inovasi kreatif dan itu kadang-kadang juga mendatangkan saya kurang percaya diri. Jadi misalnya bagaimana kita harus live dan kemudian harus ke TikTok sama-sama, itu saya sepertinya rasa aneh gitu. Karena ada anak yang umur di bawah saya begitu cekatan cepat dan lain, kemudian saya harus ke sana, sepertinya wah, orang merasa bahwa ini kok seperti kembali kepada anak bunda. Tetapi dari evaluasi ini saya justru mendorong, saya terdorong, saya mencoba untuk supaya saya tinggalkan pikiran tadi, sehingga saya hampir setiap hari di media sosial, baik itu di FB, kemudian di TikTok dan lain sebagainya,
saya mencoba setiap hari dan hampir setiap saat saya tidak pernah libur ya untuk menginformasikan tentang AFC, menyampaikan tentang kaitan dengan kesehatan, kaitan dengan kesuksesan dan lain sebagainya. Saya gitu. Karena itu saya punya prinsip bahwa ya sehat itu produktif. Kalau saya sakit pasti tidak ada apa-apa. Kalau sehat itu produktif itu menjadi prinsip. Dan kemudian kenapa kita harus ya merasa gengsi kalau menyampaikan hal itu untuk misi kemanusiaan. Itu prinsip yang saya lakukan. Sehingga walaupun saya dikritisi, wah kok kemarin hari pagi-pagi buta jam 5 sudah bikin informasi AFC, siang, sore, malam, saya bilang tidak apa-apa. Yang penting itu untuk kemanusiaan. Ini evaluasi sedikit bagi saya, sehingga saya mungkin tidak seperti teman-teman ya seperti Aman ataupun seperti yang lain yang begitu setiap hari live dan dengan waktu sangat yang diatur lah gitu. Nah, karena saya berbagai macam kesibukan. Kemudian apa yang mau dilakukan ke depan atau visioningnya? Saya jujur memang untuk kita di NTT, di grupnya kita di NTT, kita sudah mulai minggu kemarin kita coba mulai dengan Zoom bersama untuk kru NTT. Kita belajar dengan narasumbernya, Koyo, kemudian teman-teman di luar, Pak Amanu, kemudian semua. Kita mau mulai. Karena jujur selama ini kami mengikuti Zoom ini kan hampir kebanyakan bersama-sama dengan teman-teman lain. Kemudian ada inisiasi, coba kita bangun secara bersama-sama di sini, di kru yang lebih kecil. Karena sesuai dengan konteks kedaerahan dan lain sebagainya. Kemudian kita tetap mendorong teman-teman untuk tidak perlu takut ya, karena sudah tahu kita masuk pada kapal yang tepat dan waktunya yang diputuskan itu sangat sudah tepat. Itu saya pikir tidak perlu takut untuk menyampaikan kepada siapa saja. Jujur bahwa kaitan dengan AFC ini memang banyak orang belum tersosialisasikan. Dari ini sebenarnya tugas kita akan kita sampaikan. Kemudian apa yang mau kita lakukan ke depan? Tentu kita berdoa ya. Kita berdoa, kita berharap bahwa satu saat AFC ini menjadi tempat yang tepat untuk semua orang, siapa saja, baik yang ya bukan karena dia sakit, masalah ekonomi, masalah lain-lain sebagainya. Saya pikir kita berdoa, kita berharap dan kita yakin Tuhan selalu akan memberikan jalan. Saya pikir itu Tuhan akan beri jalan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita usaha kemanusiaan ini, Tuhan membiarkan kita begitu saja. Tidak mungkin. Kecuali hal-hal jahat, ya korupsi, dan lain sebagainya, pasti Tuhan tidak menghendaki. Tapi karena ini untuk hal kemanusiaan, saya pikir Tuhan akan berikan jalan. Saya kira itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Manu dan Bu Sin. Ya. Baik, terima kasih Kak Paskalis, luar biasa sharingnya ya teman-teman ya. Sekedar informasi bahwa Kak Paskalis ini memang usianya sudah nggak muda lagi ya, udah 63 tahun. Tapi optimismenya kayak 36 tahun teman-teman. Ya, jadi Kak Paskalis ini juga berlatar belakang seorang legislator sebenarnya. Sebelumnya beliau seorang anggota DPRD ya. Tapi dia nggak ada kata gengsi teman-teman ya, dan diplomasinya ini memang luar biasa. Jadi untuk dia prospek itu sepertinya orang ini memiliki trust yang cukup tinggi ya dengan Kak Paskalis ya. Mungkin ya kredibilitas dia sebelumnya jadi dipercaya, sehingga saya juga merasa sangat diberkati oleh Tuhan dengan bertemunya dengan Kak Paskalis ini. Dari satu orang Kak Paskalis bisa berkembang ratusan orang di NTT berkat Kak Paskalis ini. Terima kasih Kak Paskalis ya. Selanjutnya saya akan coba berikan lagi ke siapa nih teman-teman yang udah siap dari top 10 yang mau sharing, silakan teman-teman. Kalau nggak sharing hadiahnya nggak dikasih loh ya. Siapa lagi? Ayo teman-teman untuk mempersingkat waktu karena nanti ada Cieni dan Kak Sinta akan sharing juga. Bu Kosma apa sudah siap? Itu Kak Nisi ada tuh. Oke, silakan Kak Nisi dari Evo ya.
Dari Dari Evo apa sosial. dari Sosya? Sosial. Oke, dari Sosya. Oke. Dari Sosya. Silakan Kak Nisi on cam. On mic-nya. Iya, baru selesai Oke. live. Oh ya. Iya, ini masih ngos-ngosan. Capek ininya, apa tenggorokannya. Oke, sebentar. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Diawali dari bersyukur ya. Alhamdulillah, pagi hari ini Nisi masih bisa nyapa teman-teman di sini, terutama sebetulnya subuhnya kesiangan ya, teman-teman. Jam 6 Nisi baru sholat subuh. Tapi alhamdulillah ternyata pas Nisi dipanggil, Nisinya udah siap nih pakai kerudung karena memang lagi baru selesai live ya. Jadi bersyukur aja walaupun hari ini bangun kesiangan gitu ya. Nisi mau sharing apa ya sebetulnya? Kayaknya bosen kali ya, sharingnya itu aja sih kalau Nisi mah. Apa dong Kak Manu? Nisi sharing tentang apa sih? Ini Kak Nisi. Tentang apa? Kak Nisi nggak ada istilah bangun kesiangan rezeki dipatok ayam ya. Kalau rezeki dipatok ayam, kita makan ayamnya itu. Biar rezekinya masuk ke kita lagi. Iya, nggak ada lah, nggak ada di patok ayam. Jangan ya. Nisi sekarang lagi ini sih ya. Sebentar tampilannya. Nah, teman-teman di situ sebetulnya sekarang tuh lagi ngerasa ini TikTok Nisi kenapa gitu Kak Manu sebetulnya. Karena jujur 10 hari sebelum Lebaran kemarin itu Nisi stop TikTok. Ya ribet ya dengan persiapan Lebaran. Sebetulnya nggak harus dibikin ribet juga, cuma mungkin kan banyak yang harus diurusin lah gitu ya. Jadi sampai Nisi nggak bikin VT, sampai Nisi nggak live itu 1,5 bulan full. VT pun nggak. Dari yang tadinya si akun baru Nisi ini kalau live itu rame, itu sampai yang baru kemarin Nisi mulai lagi live itu setelah pulang dari cruise. Hari Senin itu benar-benar yang nonton cuma 1, 2, sampai 4 orang. Di situ kaget, lah kenapa akun gue jadi begini gitu kan. Kemudian Nisi pindah jadwal jamnya gitu ya. Pindah jam, Nisi masih tetap begitu sampai 0 Kak Manu. Yang nontonnya 0, bayangin. Drop banget. Sampai setengah jam, Nisi halo-halo, 0 gitu. Tapi masih inget kan waktu Nisi belajar miskonten, atau miskonten walaupun 0 terus ngomong. Karena di luar itu banyak yang nonton walaupun dia nggak masuk. Nisi inget ke situ. Tapi tetap lemes ya. Lemes gitu, ya ampun kok gini sih. Sampai akhirnya setengah jam Nisi tutup. Nah, kemudian Nisi nggak tahu nih memang dalam kondisi yang drop. Kemudian Teh Enci, Teteh kenapa nggak masuk? Katanya Teteh masuk juara 2. Yang benar gitu. Nah, ini yang bikin Nisi semangat lagi. Masa sih gitu? Pas ternyata iya ya juara 2 gitu. Alhamdulillah. Padahal jujur 1,5 bulan Nisi nggak kerjain TikTok karena memang dengan kebiasaan Lebaran yang warawiri sana warawiri sini gitu kan, ketemu keluarga dan lain-lain, nyiapin baju Lebaran. Jadi bener-bener yang scroll tuh bukan belajar TikTok, jadi bener-bener scroll si toko oren buat cari baju Lebaran. Ya ampun, sebegitunya emak-emak ya. Karena pengen outfit Lebarannya itu pengen senada semua. Nah, jadi dari pas Teh Enci bilang bahwa Teh Nisi masuk, dari situ yang ya Allah, Allah itu maha baik ya. Disitulah Nisi bersyukur. Padahal Nisi itu yang dibilang hampir nggak kerja. Karena sekarang itu kerjanya benar-benar full di TikTok. Full di TikTok. Tapi Allah masih kasih Nisi yang terbaik gitu. Nah, di sini Nisi mulai kepicu lagi, Kak Manu. Kepicu lagi. Nisi
Ini kalau live selalu siang, mau jam 10 pagi, habis zuhur, atau mungkin habis asar. Nah, Nisi belum punya jam yang pasti karena memang pegang anak, rumah itu semuanya sendiri. Jadi belum bisa kayak orang jam 1 selalu jam 1. Nah, karena sepi, Nisi ini cari jam berapa ya yang pas. Nah, pada saat Nisi pun lagi di toilet ya, teman-teman pun pasti sama masuk toilet bawa handphone, udah pasti. Nah, Nisi di toilet bawa handphone ya, bener kan? Kak Amanu juga senyum, pasti iya. Ntar Nah, Kak, saya bayangin dulu Kak, saya bayangin dulu. Oke. iya. Kan di situ daripada kita ngelamun ya kan, nunggu sesuatu, jadi kita bawa handphone. Nah, Nisi lihat entah itu siapa yang lagi live jam 4:30 subuh. 4:30 subuh, itu lagi live, ya mungkin sudah berumur dari AFC. Nisi lihat pengikutnya itu nggak sampai 2.000, Kak Amanu. Nggak apa-apa, bawa HP aja. Nisi ke toilet, jadi Nisi lihat si pengikutnya ini nggak sampai 2.000, tapi yang nonton itu di atas 100. Wow. Kan pas lihat ini orang udah emak-emak, tidak menarik gitu kan. Terus penontonnya banyak ya. Nisi lihat pengikutnya nggak sampai 2.000. Wah, gue harus lebih bisa nih, gitu kan. Oke, berarti mungkin harus lebih pagi nih gini live-nya. Jadi di situ udah berapa hari ya? 5 hari ini setelah subuh 5:30 sudah mulai live Kak Amanu sekarang. Sudah mulai live dan alhamdulillah barusan sampai ke, ya walaupun naik turun ya, tapi barusan tuh sampai penontonnya ke 125. Jadi mungkin memang nih ya, apalagi libur-libur gini teman-teman, kita kayaknya harus lebih pagi deh. Jangan kalah sama Bu Ade. Manula Bahagia ya kan, masih pakai mukena, dia udah live gitu. Iya betul, memang harusnya jamnya ini teratur ya, tapi kalau kalau hari-hari biasa, nih Nisi juga pagi kayaknya nggak bisa karena anak ini kan harus bangun, masih TK, harus Nisi bangunin, harus Nisi angkat, Nisi mandiin gitu ya. Nah kebetulan sekarang libur-libur, kebetulan anak-anak juga lagi pada sakit, jadi nggak pada sekolah, pagi-pagi masih pada tidur, Nisi bisa live. Nah kemudian jam yang kedua Nisi live itu setelah maghrib. Setelah maghrib, 6:30 malam teman-teman. Karena Nisi pikir mungkin pada saat jam itu orang lagi leyeh-leyeh. Nah, Nisi live-nya sekarang di jam segitu. Jadi siang ini Nisi bener-bener yang, Nisi tuh nggak bisa nahan ngantuk. Jadi kalau nggak ada tidur siang, itu malam pasti ngantuknya cepet. Nah, jadi karena live Nisi sekarang di pagi dan sore hari, jadi Nisi ada waktu tidur siang, harus tidur siang sekarang. Gitu, mungkin itu ya perbaikan apa ya? Evaluasinya ya. Evaluasinya dari Nisi itu TikToknya di apa? Dijadwalkan jadwal khusus mungkin ya teman-teman. Terus jujur Nisi ada beberapa hari ini ritual ya. Nisi khusus si akun TikToknya dikasih zikir. Karena mau gimana lagi gitu kan, ngelihat orang TikToknya rame, gua yang tadinya rame terus sepi, ya mau nggak mau Nisi zikir teman-teman. Jadi setelah Nisi ada ini nggak sih, kok di Nisi hitam ya Kak Manu? Oh Kak Manu yang hitam. Nah, jadi teman-teman Nisi udah beberapa hari ini zikir khusus untuk akun TikTok Nisi. Kita minta tolongnya udah langsung sama Sang Maha Pencipta gitu kan. Dan alhamdulillah mulai rame lagi, bahkan di hari kemarin itu sudah ada 2 closingan dari TikTok. Walaupun yang satu ini minta COD dan jauh banget COD-nya, paling cepat itu nyampainya 8 hari. Tapi ya udah daripada nggak ada, daripada gua lepas, kasih gitu kan. Udah. Ongkirnya aja hampir 100.000, nggak masalah. Yang penting Allah udah kasih nih closingan. Nah, itu sih, itu lebih ke Nisi ya. Kemudian Nisi sekarang teman-teman lagi lagi bantu member Nisi juga. Jadi ketika TikTok Nisi lagi nggak terlalu oke,
Ya, sekarang Nisi karena si orang ini jago offline, jadi Nisi mulai offline lagi ke Amanu untuk dampingin beliau, untuk dampingin member Nisi. Nggak tahu ada apa enggak nih di sini ya. Sebetulnya bukan anak asli ya, bukan DS-nya bukan Nisi, tapi Nisi lihat dianya semangatnya luar biasa, jadi Nisi bantu dia. Jadi kalau misalkan ada orang Subang nih, orang Subang itu Nisi udah pasti simpen ke dia. Biar dia yang bantu pegang offline-nya, karena memang Nisi tidak bisa 100%, kok nggak ada ini ya? Nah, tidak 100% pegang offline, gitu. Apalagi visi tentang apa yang akan dicapai. Visi Nisi untuk sekarang adalah dapat 2 tiket umroh. Ini visi, misi yang wajib banget dicapai ya. Karena Amin, jujur amin. mungkin, amin ya, kalau di sini ada Bu Anis mungkin, kemarin Bu Anis 1 bulan umroh dengan Pak Mei, itu Nisi yang japri terus yang Nisi itu lagi pengen banget umroh gitu kan. Sebetulnya sekarang juga bisa sih berangkat, tapi kan Nisi pengen sama suami, terus banyak hal lah gitu ya, biayanya pun tidak sedikit kalau berdua. Nah, ketika Nisi lagi pengen banget, tiba-tiba ada trip umroh, seperti gayung bersambut gitu kan ya. Nah, ini masuk ke visi, cita-cita, mimpi yang mesti terwujud. Jadi Nisi sekarang doanya gini, ya Allah, ini pasti takdir dari Engkau. Saya ingin umroh dan Engkau siapkan lewat AFC. Permudah jalan saya menyambut 2 tiket darimu. Jadi ini benar-benar jadi visi Nisi, jadi impian Nisi ke Amanu untuk dapat 2 tiket umroh ini. Bismillah, Nisi yakin Allah Maha Baik, Allah yang mempersiapkan tiket ini, Nisi akan jemput tiket itu dengan mudah atas izin Allah, Allah yang akan memampukan Nisi dapat 2 tiket. Amin. Bagaimanapun caranya, Amin. entah bagaimana Amin. caranya. Pasti Nisi dapat, minta doanya dari semuanya. Amin. Amin. Itu doa Nisi ya. Nah, udah sama doa tuh kan sekalian kan? Sekalian udah sama doa tuh. Jadi udah semuanya udah nih, sharingnya udah ya. Kak Manu nggak panjang-panjang lah. Oke. Baik. Kak Manu, aku mau Ya. nanya dong untuk Kak Nisi nih. Ini berarti benar yang Sinta bilang tadi. Kalau misalnya konsisten, walaupun ada stopnya, tapi kan Kak Nisi sudah konsisten sebelumnya, sudah nabur ya, nabur. Nah, walaupun ada off sedikit pas lagi bulan Ramadan, akhirnya tetap masih menuai, yang nggak aktif aja bisa ranking 2. Bagaimana kalau pas kemarin itu nggak stop kan? Nah, itu berarti juga motivasi untuk kita, motivasi untuk Sinta loh. Berarti kalau kita selalu konsisten sudah nanam banyak, ya, walaupun ada waktu stopnya, kan kita juga kadang harus ada istirahat, liburan, atau ibadah ya. Tapi dari Betul. situ kita masih tetap bisa mendapatkan apa yang kita lakukan karena sebelumnya sudah melakukan. Nah, itu berarti untuk kita nggak boleh kadang kita ada sesuatu yang harus kita lakukan stop, tapi sebelumnya harus pastikan kita menuai yang banyak ya. Menanam yang Betul, banyak, Kak. jadi kita bisa menuai pas Betul. lagi ada off-nya. Thank you. Thanks Kak Manu. Sorry, aku making Iya. add itu aja. Bagus banget itu Kanisi, luar biasa. Saya Tapi rasa Betul banget. Sinta sekaligus ya, Sinta sekaligus sharing aja karena kita mau Oke. mengundang ya. Nah, sharing, lanjut aja. Oke, Oke, berarti baik. ada 8 orang yang belum sharing ya. Iya, 10. betul. Oke, kita lanjut sharing Kak Sinta sama CNI ya. Silakan Kak Ya. Sinta. Gini deh, untuk mempersingkat waktu ya, karena kan tadi sudah jam 10.05, kita awalnya juga 10 menit terlambat. Tapi sebelumnya Sinta lebih baik di ujung belakangnya aja. Cieni untuk intronya dulu, nanti Sinta yang Nah, bagian Sinta lanjut aja. supportnya. No. Karena aku penutup, Sinta. Aku akan tutup. Oh. Kalau diminta, kita tidak boleh menolak. Oke. Jadi begini, aku sekalian sharing sedikit di belakangnya ya. Aku sudah kenal Cieni itu sudah lebih dari 20 sekian, mungkin 24 tahun ya, karena dari perusahaan lama.
Nah, memang kita semua pada tahu Cieni itu powerful ya. Apapun yang terjadi dia itu benar-benar yang bisa dibilang ini superwoman banget deh ya. Beberapa kali ada pembicaraan yang dia itu beda ya. Cara dia berbicara kadang kalau kita lagi agak sensi, kita jadi sensitif, kita kesel ya kan. Ini jujur aja ya. Kok ngomongnya gitu sih? Kok kita harus rubah? Sinta, pembicaraan kamu. Ayo Sinta rubah begini. Kita karena memang udah teman lama, kita benar-benar belak-belakan ya. Emang Cieni udah belak-belakan apalagi kalau kita berteman karena dia care lebih, dia lebih banget ya. Nah, jadi sebelum Cieni bicara tentang coaching ini, di tahun 2006, waktu Sinta kerja di Dubai, jadi Sinta masih 30-an. Sinta udah diundang ke sebuah acara yang namanya Landmark, ya. Nah, ini tentang personal coaching dan sebagainya. Dan Sinta kebetulan waktu di Dubai itu adalah kerjaan Sinta. Salah satunya yang Sinta lakukan adalah Sinta project manager di Dubai untuk workshop. Jadi kita banyak pembicara-pembicara dari seluruh dunia datang untuk kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk bangun perusahaan itu untuk go to the next level, ya. Tapi dari situ juga akhirnya Sinta punya real estate company dengan orang yang dari coaching business itu, ya. Di workshop yang Sinta lakuin itu. Nah, Sinta diundang ke sebuah acara yang namanya Landmark. Tapi saat itu Sinta merasa belum butuh, ya. Jadi Sinta datang, ketemu, dan ini salah satu jadi sahabat Sinta, dia orang Egyptian Australia, ya. Kita tetap jadi good friend. Dia namanya Syahir. Nah, itu 2006. Nah, akhirnya di 2011 waktu Sinta di Thailand, ini Cieni kan sering ke extravaganza di Bangkok dan sebagainya. Jadi kita sering ketemu. Nah, itu lagi ada bahasanya beda. Dan aku lihat waktu dia langsung jadi presiden tim dan sukses dan sebagainya, terus akhirnya di 2018, 2019 akhirnya sudah di AFC, tapi ada sesuatu yang beda dengan ini wanita ya, dengan Cieni. Terus aku bilang, wah coba aku bisa seperti dia, gila ya, ada masalah apapun bisa aja. Lihat dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tapi tetap powerful. Selalu ada keinginan seperti dia, gitu ya. Nah, Cieni di tahun 2014 waktu Sinta married sama suami Sinta Daniel, kami banyak situasi yang nggak klop ya, karena dia orang Inggris, Sinta ada campuran Indonesianya dan sebagainya. Jadi si Cieni bilang, Sinta, kamu sama Daniel harus ikut Landmark Coaching. Nih, ada acaranya di Thailand, di Bangkok, ayo datang. Nah, nurut kan? Kita kan mau cari sesuatu yang berbeda, jadi kita harus nurut ikut. Sinta dan Daniel pergi 2014, ya. Nah, karena memang Sinta backgroundnya di coaching dan workshop gitu, tertarik. Tapi suamiku orang Inggris pelit, nggak mau. Jadi nggak datang. Oh nantilah inilah apa. Terus aku bilang, Cieni sorry kita belum bisa gini. 2014. Akhirnya balik ke kemarin ini 2025 di bulan Maret, Cieni bilang, Sin, aku lagi ada sesuatu yang aku mau go next level lah. Ada beberapa blockage, aku mau balik ke Landmark di Thailand. Aku bilang, dan pas saat itu aku tuh udah lagi berdoa. Aduh Tuhan, gimana nih? Aku kok cuma pegangan di train fast trackku, tapi nggak ngelakuin apa-apa, gimana? Nah, waktu Cieni nelpon aku, bilang, Sin, aku mau ngelakuin ini. Terus aku bilang, ini kayak Tuhan ngirimin jalan. Ci, aku ikut. Aku bilang, mau ikut ke Thailand. Nah, ini advance, kamu harus forum dulu. Itu forum, kecek ini. Aku cek. Akhirnya itu kalau nggak salah tanggal 18. Nah, acaranya itu 1 hari kemudian, ya. Jadi langsung ini namanya kalau udah nekat, langsung deh. Cepet-cepet cari di mana gini. Kan jadi dia bilang kamu harus forum dulu baru nanti kita bisa berangkat bulan April tanggal 23, 25 acaranya kita berangkat ke Thailand. Oh, oke, bagus lah. Aku mau acara ulang tahun. Jadi aku udah sekalian excited nih mau pergi ke Thailand liburan sama bestiku gitu kan sambil belajar bisa buat perubahan. Akhirnya udah
dia bilang, "Oh ya ini acaranya 1 hari lagi." Wow, tapi nggak boleh ada alasan. Nah kebetulan aku ada uang simpanan ya. Emang Tuhan tuh kalau udah nyiapin kita, semua sudah terjadi gitu ya, nggak ada khawatir uang. Kalau dulu kan uang apa segala macem, orangnya bilang sekian-sekian, ya jepret, bayar. Aku ikut, wow, 3 hari itu ya dari pagi sampai malam. Tapi, aduh ada saat momen-momen yang itu, wow, kenapa aku seperti aku ini? Karena itu ada beberapa blind spot ya, kita disebutnya ada penutupan di mata kita ya. Nah, jadi aku ada beberapa blind spot yang udah terbuka. Nah, itu 3 hari ya, namanya forum. Terus Ci Eni, aku memang bersyukur deh, dia percaya sama aku di mana aku lagi nggak percaya sama diriku gitu. Dia bilang, "Kamu bisa Sinta, ayo Sinta." Aku bilang, "Aduh gua nggak bisa, ada ini gua harus bisa," gitu kan. Nah, dari blind spot itu kebetulan juga, mmm, aku bilangnya kebetulan ya, earthquake di Bangkok, ya kan. Wah, kita kan sedih, "Aduh, cara praktikum nggak jadi, gini gini gini." Aku sama Ci Eni udah cari jalan, ya udah kita online aja, online yang di Sydney. Nah, online yang di Sydney itu adalah tanggal, kemarin ini weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau yang forum itu udah buka beberapa kayak kalau kita, bawang ya, bawang kan ada beberapa layer. Nah, ini layer berikutnya terbuka. Nah, di situ ada beberapa hal yang aku baru ngerti, kenapa Ci Eni bisa melakukan apa yang dia lakukan. Nah, bukan kemarin, kita kan selalu ngomong tentang komando. Iya, buat gini gini gini. Aku tuh sudah nulis, sudah ucapin, tapi juga nggak konsisten kadang. Tapi tetap ada blockage-ku yang nggak bisa. Setiap aku komandoin, ada otomatis di kepalaku yang bilang, apa bahasa Indonesianya tadi aku lihat, meragukan diri sendiri ya, self doubt. "Ah, mana bisa? Oh, yang lain bisa karena begini. Oh, kamu nggak bisa karena begini." Otomatis semua gini, "Oh, nanti orang bilang apa? Ini nanti begini, nanti itu begitu." Pokoknya ada segala macam yang keluar otomatis. Jadi komandoku itu tanpa power. Komando itu, kepercayaan itu kayak takut kayak ngeliat ada tulisan, "Hati-hati anjing galak." Kalau anak kecil yang nggak bisa baca, "Hati-hati ada anjing galak," dia bilang, "Ih lucu ya, anjing oh gini." Tapi karena kita bisa baca, ada anjing galak, kita langsung takut kan. Nah itu yang kurang lebihnya yang terjadi. Tapi ada juga hal-hal yang kita sebutnya sesuatu yang terjadi pas masa kecil. Nah, wow, luar biasa deh. Kita coach-nya itu jadi ada 50 orang ya. Jadi yang pertama kayak Cieni tadi tegur kita pagi-pagi, kita itu sebagai leader atau sebagai tim ya, nggak harus leader. Ini bukan tugas Kak Amanu di grup Ninja Warrior untuk ngingetin, tapi kita di tim, kita harus saling karena kita mau dalam satu grup semua sukses. Karena apa? Kalau kita ada tiap bulannya untuk apa ranking, kalau Sintanya yang apa down, kan grup kita juga down, ya kan? Tapi kita harus kerja di grup, kita harus saling ingatkan, harus gini, mana si ini, mana si ini, mana si ini. Ayo, gimana kamu? Kenapa saat ini lagi down? Apa yang kita bisa bantu? Ayo. Jadi di grupku kebetulan juga ada 4 wanita dan 1 laki-laki, ya. Nah, kebetulan laki-laki ini grup-grup lain mereka pada powerful cowoknya. Ini lemot banget. Jadi ada kayak 4 emak-emak di grup ini yang coaching dia, bantu dia. Dan tahu nggak, luar biasa banget ya. Dia itu akhirnya juga dibantu sama coach main-nya ya, untuk dia itu bisa buka kenapa dia itu lemot dan apa yang takut. Ternyata waktu dia masih kecil, dia itu diikat karena dia nakal. Jadi sebenarnya kan kadang ada masa-masa anak itu bukan nakal, anak itu kreatif, anak itu nggak bisa duduk, hyper, ya kan? Harusnya kalau sistem sekolah yang benar bisa melihat, oke aku juga gitu, aku nggak bisa duduk lama-lama, makanya 3 hari duduk itu aku sebentar keluar, karena emang aku orang hyper ya. Jadi, apa, institusi sekolahan itu harus bisa lihat anak yang begini-begini, harusnya ada cara lain. Nah, nih anak dimarahin sama apa, gurunya, diikat di kursinya, dipukulin. Jadi akhirnya si anak ini yang umur apa, mungkin awal-awal sekolah itu mungkin kelas 1 SD gitu ya,
dia udah takut dengan semuanya. Jadi dia pas lagi ngomongnya gini, "Aduh, saya gini," padahal dia udah 30-an sekian, udah married, udah punya anak. Dan salah satu vision-nya dia udah ngelakuin advance di grup kita, dia mau jadi take control di keluarganya, ya. Dan kita pada otomatis judging kan, tapi kita nggak bilang, maksudnya kita ngerti. Lah kamu aja lemot begitu, sorry ya, masih lemah gini, gimana kamu mau jadi leader untuk keluarga? Pantesan aja istrimu nggak dengerin gitu kan. Tapi intinya dari coaching itu dia bisa ngelihat kenapa dia banyak takutnya. Nah, kita masing-masing ada situasi, aku pun juga ada situasi yang akhirnya kita buka kayak layer onion, garlic kebuka. Nah, salah satunya juga nanti Eni yang nerusin ini tentang bahasa kita, ya. Tapi bahasa yang bagaimana kita bisa melakukan atau mendapatkan sesuatu di mana tidak ada kemungkinan itu tidak terjadi. Jadi itu udah berkali-kali aku dengar, apalagi backgroundku orang workshop ya. Speaker-speaker udah ngomong itu banyak. Tapi kalau kita nggak ngelepas dari ketakutan dan dari segala macam kita, komando kita nggak bisa kuat. Feeling kita nggak bisa kuat. Vision kita, dibilang, oh harus ada motivasi. Kadang kita punya motivasi tetap nggak ngelakuin. Kadang kita punya why, purpose, tetap nggak ngelakuin. Ya kan? Jadi intinya dari coaching ini memang masih baru banget ya. Aku baru selesai dan dan ini salah satu yang aku juga harus buat. Sinta nggak boleh cuma kayak Kak Amanu bilang, memulai tapi nggak konsisten ya. Tapi orang yang aku lihat itu dari Eni sudah melewati segala macam. Apalagi yang terakhir kansernya dia bisa aja. Udahlah, gue males lah. Ngapain lah. Tapi dia tetap masih bisa powerful. Nah, karena itu yang akhirnya aku dapat secretnya dari dia, dari landmark ini. Dari landmark yang buka ke create possibilities, membuat possibilities, create desain, bahasa Indonesianya create, Menciptakan possibilities yang kita tidak bisa di stop ya. Dan dengan kata-kata yang kemarin itu kan kita harus buat bahasanya yang who I am is, aku ini siapa, gini, tapi kita harus percaya dan believe dan kita lakuin dan kita gimana ya, kan si Eni kan ada bilang all possibilities, aku bilang oh ya bagus itu, itu bahasaku, kamu harus punya bahasa sendiri Sinta. Kalau kamu copy orang punya bahasa, nggak ada nyambung sama diri kamu. Yang kamu udah tulis itu ya dibuat simple, disebutkan ya. Nah, jadi bahasa yang komando yang aku buat, dan juga puji Tuhannya Eni ada di grup advance itu ya. Jadi aku dapat ekstra coaching lagi. Jadi alasannya apa? Coba deh ya. Ini aku sebutin juga sambil accountability. Jadi accountability itu kan kita bisa pada ngingetin Sinta sudah terjadi belum? Nah, jadi bahasaku who I am is the possible, karena bahasa Inggrisnya itu ya, nanti aku bahasa Indonesianya. Who I am is the possibilities of powerful, prosperous, world-class leader. This is who I am. Ya, yang saya ciptakan possibilities. Jadi possibilities apa ya bahasa Inggrisnya Ci ya? Jadi ciptakan possibility, menciptakan kemungkinan bahwa saya itu kuat, karena kan ada confident gini, bold segala macam. Jadi kita sebutnya powerful ya. Jadi ya kita bisa sebut ya kan luar biasa kuat dan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, dan saya adalah leader seluruh dunia, world class ya. Jadi itu yang sharing untuk Sinta saat ini. Aku nggak nyesel banget, bener-bener yang wow, sama-sama kita udah di grup ini sama Eni,
Dan makanya kemarin itu kita bicara sama grup kita karena kan diundang untuk acara ini, tapi kan bahasa Inggris semua. Nah, kita akhirnya bilang gini, ya udah waktu itu kan Cieni sebelum jadi presiden tim kan ya Cieni gap tuh di Getim. Terus akhirnya dia melakukan landmark dengan beberapa, jadi presiden tim di Indonesia dan Thailand, rahasianya aja ya, banyak yang ikut landmark. Nah, waktu itu Cieni dibilang, alah ini apa nih cult gini kan. Cieni kan pernah sampai terpojoki banget ya karena dia melakukan coaching ini dan bawa banyak tim Herbalife untuk landmark. Kenapa dipermasalahkan kalau mereka jadi ekstra spesial, ekstra bisa, ekstra segala macam? Harusnya kan disupport ya. Tapi Cieni malah dikucilkan. Nah, kita lagi buat Sinta akan cek dengan tim untuk Australia untuk buat forumnya, introduction-nya di bahasa Indonesia. Jadi Sinta dan Cieni akan translate ya, akan bantu untuk siapa yang mau ikut di sistem ekstra ini yang untuk buka layer-layer yang mungkin kalau udah merasa oh saya udah bisa, udah gini, udah no problem. Oke, good for you, thank you. I support you. Tapi yang merasa kayak Sinta sendiri, kenapa sih? Orang kita potensinya besar kok, tapi kenapa ngeblok gitu ya? Kalau butuh extra something, mungkin bukan cuma untuk bisnis. Banyak yang di situ cuma untuk di keluarga. Ada yang nggak bisa ngomong dengan suaminya, ada yang bentrok dengan keluarganya. Jadi ini bukan hanya untuk bisnis level. Banyak yang untuk hanya bisa dengan komunikasi lebih baik dengan keluarga. Anak 15 tahun pada ikut. Dan satu yang aku sharing sama suamiku ya, aku bilang, wow, satu ya, aku bersyukur aku sudah selesaikan masalahku dengan suamiku. Ya, aku sebagai orang Kristen dan sebagai ada background coaching, aku udah bisa menyelesaikan masalahku dengan suamiku ya. Jadi itu udah tik, puji Tuhan, praise God, itu udah lewat ya. Jadi masalahku cuma di blockage di bisnis ya. Tapi aku juga bilang, wow, kita punya anak 10 tahun ya. Orang-orang yang pada bilang blockage mereka itu adalah di umur dari 5 sampai 15 kadang ya. Ada yang juga dari sampai ke 20 dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang tua, kita itu punya benar-benar kewajiban yang besar dan tanggung jawab yang besar. Bagaimana cara kita ngomong untuk anak kita? Ya, apakah kita ngeblok mereka? Ada yang cerita tentang ibu saya begini, bapak saya begini. Saya di sekolah ada yang bilang, oh satu ini yang aku sampai juga, wow kok itu aja buat jadi blockage. Tapi kan setiap orang beda-beda ya. Nah, dia masih muda. Dia ditanya, waktu itu masih muda tapi dia juga udah 50 seperti Sinta ya. Jadi dia ditanya gini, ayo sebutkan buah-buahan dengan warna mereka. Oke, kalau hijau brokoli, kalau putih kalau inilah apa gitu. Satu yang warna putih, ayo sebutin apa? Kentang. Terus dia bilang, "Oh ya, ini wortel yang putih." Diketawain, "Wortel putih?" Nggak putih. Padahal kan ada tuh parsnip ya, yang apa sih juga satu lagi yang bahasa Jepangnya apa, tapi kan bentuk seperti wortel tapi warnanya putih. Tapi kalau kita Lobak. 50 tahun, zaman-zaman Lobak. dulu punya apa sih? Lobak. Lobak ya, kayak lobak gitu kan. Nah, kalau zaman dulu mungkin lobak belum terlalu populer jadi nggak ada yang ngerti. Carrot apa, carrot apa jadi bahasa Indonesianya? Wortel. Kok wortel bisa warna putih gitu kan. Dia diketawain. Kira 50 tahun dia nggak bisa ngelakuin apa-apa, kalau suruh angkat tangan nggak berani, melakukan sesuatu nggak berani, di keluarganya dia nggak berani. Hanya gara-gara si kobak itu. Nah, jadi untuk yang pada ibu-ibu lah atau yang hanya fokus dengan keluarga mereka juga belajar untuk melepas layer-layer mereka ini. Nah, intinya kita di posisi yang udah luar biasa ya di AFC. Kayak Kak Amanu bilang, kita di-train, apalagi trainnya ini yang sudah di fast track. Nah, bagaimana kalau kita punya kesempatan
untuk lebih cepat, untuk lebih baik. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga. Aku bersyukurnya sama Ci Eni, banyak yang bahasaku yang sebenarnya dia coaching aku untuk perubahan dengan suamiku. Aku tuh bersyukurnya di situ, walaupun aku nggak ikut landmark-nya waktu itu, Ci Eni tuh coaching aku terus untuk pernikahanku, untuk marriage-ku sama si Daniel. Sinta, bahasamu, dia bilang gitu kan, ay kamu kok ngomongnya begitu? Oh si Daniel selalu, nggak boleh bilang selalu, ya kan harus rubah. Daniel itu begini, saya di keluarga begini, pernikahan saya begini. Jadi aku tuh realize bahwa Ci Eni itu sudah landmarkin ke aku sebenarnya. Kita juga di sini udah beruntung loh. Perhatiin deh, jangan bilang itu. Bilangnya begini. Jadi kita udah bersyukur udah dapat sedikit dari Ci Eni ya, dan banyak sebenarnya. Bisa bayangin nggak kalau kita sendiri ikut untuk mendapatkan lebih? Lebih. Nah, sekarang aku mau buka untuk Ci Eni untuk share apa yang next levelnya yang kita bisa lakuin ya. Aku terima kasih Ci Eni, terima kasih sebagai temanku, sebagai kakakku, sebagai mentorku, mendampingi aku terus, nggak give up. Bisa aja ini Sinta orang paling nyebelin, nyusahin, kita buat capek, banyak orang lain yang gue usahin. Ci Eni nggak pernah give up. Jadi aku mau thank you. Sebelumnya thank you nggak give up on our friendship, nggak give up dengan business mentoring ke aku. Thanks Ci Eni. Welcome. Oke, siapa yang yang inspired, move and touch? Artinya Anda tersentuh, move, touch. Siapa yang tergerak, tersentuh dan juga terinspirasi oleh sharing Sinta? Coba ketik saya. Ayo coba ketik dulu. Saya mulai berapa orang? Iya. Ketik dulu, betul. Berapa orang nih dari 72? Siapa yang terinspirasi? Kalau Anda tidak mendengar, Anda nggak ngerti, Pak. Paham. Apakah Anda bisa melihat diri Sinta di diri Anda nggak? Bisa, kalau bisa berkatakan bisa. Anda melihat, oh ternyata saya juga ya begitu juga ya. Bisa nggak? Saya bisa, ya paham ya. Jadi teman-teman, ya luar biasa sekali. Kalian tahu nggak saya begitu sayang sama kalian? Coba ketik dulu, tahu nggak? Saya ingat. Tahu ya. Iya, kenapa? Karena sebenarnya kan di tahap begini saya harusnya sudah rest sebenarnya. Tapi ya karena memang saya berjanji sama Tuhan, saya bilang Tuhan sembuhkan saya, maka saya akan bersaksi dan menolong orang-orang yang butuh terang ini, betul nggak? Jadi teman-teman, dia tahu ya, oke, love you all. Nah, teman-teman saya melihat potensi, makanya saya mengatakan sewaktu saya dikasih visi, mengatakan fast track 100 samurai. Terus terang aja saya nggak tahu gimana caranya, tetapi saya mendeklar ya. Karena saya melihat seperti, coba kalian lihat Sinta, luar biasa nggak? Kalau Amanu mau jujur, bener nggak Amanu? Sinta waktu masuk ke fase kayak apa? Shadow aja, bener nggak? Kadang iya, Betul, betul. kadang hilang, kau di chat itu lama banget jauhnya, tapi nanti kalau sudah di briefing dia bisa marah gitu. Cici kok begitu caranya gitu, marah ya. Padahal kita yang paham ya Tuhan, ini keluar lagi nih ya manusia lamanya gitu ya. Makanya saya tidak pernah marah. Saya paham, wah kasihan banget sih Sinta itu, kayak ada selaput di depan matanya, dia nggak bisa melihat. Ya, karena itulah dia yang tadi Sinta sharing itu, di masa kecil, di usia berapa itu ada terjadi sesuatu, manusia begitu. Tuhan menciptakan kita itu dengan survival skill. Misalnya Anda lihat tuh ternyata kejadiannya bisa di usia kecil ya. Usia 5 tahun, 7 tahun, karena malu aja dipermalukan begitu, langsung sudah langsung dia sudah pakai penutupnya gitu loh. Sehingga kadang-kadang udah nenek-nenek pun masih begitu. Ya, karena kemarin ada cerita ya, udah nenek-nenek nih, orang Jepang yang Sinta bilang nggak? Dia itu hanya gara-gara, bayangkan nih, yang paling dia sayangi papa mamanya, ternyata papanya itu akhirnya berselingkuh misalnya ya, dan menikah dengan sekretarisnya. Dan mamanya pisah dan berangkat ke Amerika. Dia itu di usia 7 tahun, menyaksikan papanya itu menikah lagi di gereja, paham kan? Dan di sana dia merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan sesuatu untuk menolong mamanya. Dari sana itu apa? Akhirnya pernikahannya 3 kali menikah. Dia menolak pria, paham ya? Jadi akhirnya tidak ada yang bisa sentuh dia, makanya baru saya sadar, wah, saya begitu itu karena urusan kecil, dari kecil 7 tahun itu loh. Nah, bayangkan teman-teman, ya. Makanya saya bisa melihat, waduh, nah, Anda tadi dengan sharing ya, di mana Sinta mengatakan, seperti sama kan, advance itu adalah apa? Untuk apa? Manusia itu kebanyakan individu, artinya gini,
Saya pentingkan diri saya, Sinta pentingkan diri dia. Nggak bisa lihat orang lain, benar nggak? Nah, kenapa kita ciptakan fase itu per grup? Grup kecil, 7 orang. Itu percis luar biasa banget. Padahal saya udah lupa banget ya. Jadi kalau advance itu artinya apa? Kita di coaching memakai alat bagaimana apa? Semuanya sama-sama menang. Everyone wins. Pengen nggak? Siapa coba ketidur? Pengen nggak kalian itu semua ada apa ya? Ada wali kelas juga. Pengen nggak kalau di grup Anda itu semua menang, semua juara 1, semuanya rame-rame, semuanya samurai coba ketik. Mau nggak itu terjadi? Pengen bener nggak? Tapi kan nggak tahu caranya, betul ya? Ternyata di sini baru. Nah, seorang leader itu coba, makanya selalu aduh, ya Tuhan, sewaktu habis menciptakan ini saya sakit lagi ya. Waduh, saya biarkan aja auto. Nah, itu udah luar biasa kan para leadernya, bagaimana kalian bisa duplikasinya udah oke. Tetapi teman-teman ternyata 2 hal. Nah, makanya saya banyak sekali mata saya dibukakan lagi. Betul, juara 1 bukan juara 1. Semuanya samurai ke atas. Benar nggak? Itu adalah deklarasi saya dan pasti terjadi. Dan sekarang terbuka jalannya, teman-teman. Benar ya? Bayangkan nih, ada 2 hal seorang leader tuh harus pahami. Satu tuh memastikan timnya menang bersama dia. Betul? Tapi kan kita kadang-kadang itu seperti kalau Anda dengar share-nya Sinta tuh si Sony itu, orang udah mengatakan sebel banget nih orang ya gara-gara dia kita kalah misalnya. Ada nggak terjadi di fase? Pasti kan sebel banget nih dipanggil-panggil nggak pernah menjawab malah menghilang melarikan diri. Ada nggak? Betul ya? Ada. Ada. Nah itu terjadi persis baru kita terjadi. Nah tapi di advance ini diajarin jangan tinggalkan dia. Panggil, telepon lagi, betul nggak? Pokoknya di mana dia melarikan diri, cari dia karena itulah caranya dia melarikan diri. Orang yang apa ya maksudnya itu salah satu survivornya yaitu apa? Dia mengatakan saya nggak tahu jawabannya. Saya nggak ada selalu mengatakan saya nggak tahu, saya nggak ngerti, saya nggak paham, saya nggak cek. Itu saya juga. Baru saya sadar, oh itulah act-nya saya. Kalau saya nggak mau dikejar orang, nggak mau disudutkan, saya nggak tahu, saya nggak paham, saya gaptek supaya saya tidak bertanggung jawab. Paham ya? Nah itu ada orang seperti itu. Akhirnya dia bisa ditangkap kembali. Ya, nah apa yang terjadi di coaching diberikan kasih sayang, apa yang terjadi akhirnya dia bersuara mengungkapkan dirinya dan mengatakan saya mau ditransform, saya mau menjadi pria katanya saya mau bertanggung jawab menjadi pria bertanggung jawab, punya percaya diri karena istrinya asih apa maksudnya merendahkan dia betul nggak? Istrinya tidak percaya sama dia makanya dia nggak pede gitu loh ya teman-teman ya. Nah itulah dia kalau itu bayangkan terjadi untuk Anda ya makanya seperti Sinta nggak bisa melihat dirinya. Makanya yang dia minta itu siapa kamu Sinta? Jadi semuanya dibayangkan. Coba Anda ketik dulu. Anda itu menganggap dirimu apa? Siapakah dirimu? Coba. Kalau saya tanya siapakah Amanut? Amanut coba ketik. Siapakah dirimu? Amanut melihat dirinya seperti apa? Siapakah diri Amanut? Coba ketik dulu. Dan kalian masing-masing juga ketik. Siapakah dirimu yang sebenarnya? Coba ketik. Saya ini apa? Coba. Amanut siapa? Sama-sama ya, coba. Nah. Leader, Amandu ada leader. Leader seperti apa? Ya, siapakah dirimu? Kalau kamu punya kesempatan di, nah, siapakah leader yang seperti apa? Amanu adalah apa? Seorang leader yang bagaimana? Leader ada leader ada orang yang hanya omdo. Leader itu bisa leader yang miskin, ada leader yang kaya. Leader itu ada leader apa? Di mana apa? Dia itu bahagia, punya keluarga yang bahagia. Yang Amanu itu siapa? Saya penentu dan saya adalah super mom. Nah, coba pejuang, coba kita lihat ya. Misalnya ini Lisa. Lisa asli bilang super mom yang selalu memberikan terbaik untuk anaknya. Lisa ini individu atau grup? Lisa individu atau grup? Coba jawab. Lisa melihat ke dirinya. Betul ya? Individu. Lisa hanya bisa melihat sebatas dia itu super mom. Itu yang dia sudah ciptakan di pikirannya. Betul nggak? Dan saya memberikan terbaik untuk anakku saja. Makanya Lisa selama ini kita temukan jawaban nggak? Kenapa Lisa belum samurai? Karena dia berpikir saya harus survive. Benar nggak? Itu nggak ada yang salah. Kita ciptakan itu untuk apa? Survival. Lisa menciptakan itu bahwa saya adalah super mom. Terbaik untuk anakku. Pokoknya berjuang tiap hari. Makanya dia top producer. Betul nggak? Survival. Nah, apakah Lisa berpikir sebagai seorang pemimpin? Sama. Kayak Belum ya, betul ya? Betul?
Nah, sekarang kita mau ciptakan Lisa yang baru. Coba, Lisa nanti akan terjadi. Makanya seperti Sinta nggak bisa lihat di luar itu. Dia pertama-tama tidak percaya diri, makanya dia minta confident, betul nggak? Saya melihat banget. Dia minta integritas karena selama ini mungkin tidak, betul ya? Saya ngomong, saya tidak lakukan, betul? Sinta minta apa lagi? Minta financial, berarti Sinta menginginkan bahwa dia bebas finansial. Makanya banyak yang dia minta, saya bilang simpelkan aja. Saya dulu orang begitu juga. Mintanya banyak, tetapi tidak general. Makanya saya bilang, oh Sinta, yang saya lihat di kamu adalah kamu seorang leader yang berani, benar nggak? Powerful, betul? Leader yang power berarti dia punya integritas, baru powerful dong. Habis itu prosperous, berarti kan dia kaya raya, betul ya? Dan saya melihat dia worldwide, dia world class. Leader yang di mata saya, Sinta itu adalah leader untuk bangsa-bangsa, betul nggak? Nah, saya pikir apa yang kita ciptakan itu harus memanggil kita. Di setiap kalian ada itu, makanya saya mengatakan, wow, bayangkan nih, ya saya survivor cancer. Nah, Lali mengatakan dia hanya survivor cancer, coba nih, betul nggak? Coba kita baca dulu punya Lali. Saya survivor cancer, saya adalah seorang survivor cancer yang ingin berbagi berkat dan kebaikan para pejuang yang mau berjuang. Nah, bayangkan. Akhirnya Lali apa yang dia katakan terjadi, benar nggak? Lali benar-benar survivor cancer, berbagi banyak pejuang yang juga dia closing, betul nggak? Lali akhirnya bisa individu, Lali belum bisa grup. Paham ya? Padahal dia punya grup. Kenapa orang belum bisa menduplikasi Lali? Karena Lali begitu, betul nggak? Kalau saya sebelumnya, saya menciptakan apa? Saya adalah possibility transformasi, betul ya? Saya melihat gambaran besar bukan untuk diri saya, gila ya. Dalam kondisi masih broken gitu ya, banyak masalah ke keluarga gitu ya. Saya mengatakan saya mau menjadi kontribusi. Saya membayangkan banyak sekali orang-orang seperti saya misalnya ya, yang ada nggak di sini yang misalnya Anda punya pernikahan yang tidak bahagia? Ya, pernikahan. Betul nggak? Saya mengatakan, wah, saya bisa kontribusi untuk wanita-wanita single parent seperti saya yang kehidupannya broken menjadi hebat, powerful ya. Nah, akhirnya kali ini kenapa saya ikut sekali lagi karena saya mengatakan, wah, saya ini terbatas. Sebelumnya saya merasa saya terbatas. Kenapa? Pada saat itu saya mengatakan, ya jalan aja, suara aja begini maksud saya. Bagaimana saya bisa kontribusi ke banyak orang? Ya, saya masih merasa terbatas. Waduh, gimana yang tentang cancer ini? Tetapi, nah, begitu kembali ke sini, saya bilang, wow, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Yang membatasi saya hanya pikiran, betul ya, perkataan dan tindakan. Ya, maka Anda bisa menciptakan dirimu yang baru. Saya menciptakan apa? Saya adalah possibility of all possibility. Jadi saya adalah suatu kemungkinan dari segala kemungkinan. Apapun saya bisa, tidak ada yang bisa stop saya. Paham ya? Teman-teman, nah ini ada kesempatan. Mau nggak kalian ini belajar siapa diri kalian sebenarnya supaya kalian bisa powerful dan berkehidupan dan menjadi pemimpin yang powerful. Ya, kalau Anda mengatakan saya orangnya, ketik saya mau, oke. Betul ya? Sehingga Nisi mengatakan, aduh saya apapun bisa. Pokoknya ya kalau TikTok begini saya segala kemungkinan saya bisa. Nggak ada batasan ternyata. Ruah itulah kita. Segala sesuatu leader itu apa? Leader nggak kelihatan. Gimana bisa nggak leader? Leader itu dari perkataan, betul nggak? Pejuang kanker dari mana? Kita sebut sendiri. Jadi kita kalau dari perkataan kita bisa menciptakan apapun. Ya, kalau di mata saya Lisa dan Rali itu bukan hanya pejuang, bukan single parent, betul nggak? Di mata saya mereka adalah apa? Sama seperti Sinta, ya. Mereka adalah seorang pemimpin yang powerful, betul ya? Pemimpin powerful sekarang bagaimana membuka wawasan mereka? Wah, itu bukan cuma diri saya bisa menjadi kontribusi untuk begitu banyak orang. Bagaimana saya bisa merangkul mereka untuk sepikiran dengan saya. Itu yang belum bisa kita lakukan, benar nggak? Sehingga saya melihat contohnya nih, saya kan mengatakan 100 samurai. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya baru 3-4, betul? 3-4 yang baru samurai. Semuanya kan pengen. Nah, kenapa tidak tahu caranya? Karena ada penghalang di pikiran masing-masing. Coba kalau Anda temukan itu, wow, bayangkan ya. Tiba-tiba makanya di training seperti begini, orang yang merasa terpuruk, ya nggak bisa apa-apa, seorang pecundang tiba-tiba vroom, ya keluar dari sana, mereka menjadi pemimpin dunia. Mereka melakukan kontribusi yang luar biasa.
Malah makanya kemarin kan saya asing ngomong, saya ini soalnya terbatas. Kata leadernya apa? Kamu tahu nggak di kelas saya itu ada orang cacat yang tidak punya kaki dan tangan. Waduh, mereka itu nggak punya tangan dan kaki, tetapi mereka tetap ikut training ini. Keluarnya mereka menciptakan buku yang menggoncang dunia sampai saya merinding. Oh gitu ya. Berarti saya membatasi diri saya nggak bisa. Ya, ini sedang saya asing ngomong, ini lagi healing, pejuang kanker, nggak bisa, nggak boleh sebut itu. Betul ya? Kalau seorang yang cacat aja bisa datang ke sana dan mereka habis dari sana menemukan saya ini tetap manusia, saya ini tetap powerful dan mereka bisa menggoncang dunia, malah menjadi pendamai dunia, perang nggak jadi, orang cacat loh. Masa saya nggak bisa, benar ya? Ya, bagaimana saya bisa menolong banyak orang? Bagusnya gini, daripada melihat dunia, saya melihat kalian dulu. Saya benar-benar banget ingin melihat kalian itu sukses dan kaya, paham ya? Ya, jadi teman-teman, sederhana banget. Besok itu sebenarnya kan ada sesinya itu saya terbatas. Kenapa? Hanya orang-orang yang mengatakan, saya nggak bisa bahasa Inggris sih. Gawat, kalian yang bilang. Benar nggak? Bukankah ada orang Indonesia yang dilahirkan di Amerika, mereka bisa bahasa Inggris? Ada juga orang Indonesia dilahirkan di Cina, di mana-mana mereka bisa bahasa Cina, bahasa Jepang. Karena Tuhan menciptakan otak yang dahsyat ini, kita harus hilangkan dulu batasan saya tidak paham Inggris. Saya bisa, kata saya bisa mendengar. Maka otakmu mencari jalan bagaimana paham ya? Saya merinding nih teman-teman, besok undangannya makanya terbatas banget. Kenapa? Bayangkan ada 50 orang akan berbagi tentang kehidupannya loh, bukan training ya. Mereka besok graduation termasuk Sinta dan saya. Dan kedua adalah itu adalah undangan untuk Anda menjadi besar ya. Kalau Anda mempunyai pikiran saya mau lebih dari apa yang sekarang, sepertinya saya belum bisa apa-apa, saya pengen lebih. Dan malam, wow, ya saya pengen tahu siapa diri saya, maka Anda perlu datang. Kenapa? Itu terbatas, dapat 3 jam gratis. 3 jam, gila kan? 3 jam gratis, dari jam 3.30 sudah standby, paham ya? Dan Anda dengarkan aja, dengarkan, semoga itu. Dan katanya besok bocorannya mereka akan memberikan tool, alat bagaimana Anda dari sebuah masalah, ada orang lari dari masalah, betul kan? Anda akan tidak takut lagi masalah, bagaimana dari masalah itu menjadi sebuah breakthrough. Ya, untuk ada masalah jadi breakthrough. Jadi teman-teman undangannya kalau memang serius, japri ke saya, emailnya kasih ke saya, karena nggak banyak cinta ya, itu 50 orang, bayangkan kemungkinan saya kata mungkin Zoom-nya nggak tahu bisa 100 orang atau 200 orang, saya nggak tahu ya. Tapi yang paham dan mengatakan waduh saya pengen, saya pokoknya apa bisa paham, pokoknya saya mau belajar. Nah setelah itu saya akan melihat kalau ternyata terus nama Anda fast track nanti mungkin ya. Kalau dari fase itu ternyata ada 100 orang misalnya, wah berarti kita baru bisa mengatakan yuk, mereka tertarik, ada introduksi lagi, ajarannya gratis ya, gratis, dan itu nanti kita akan menjadi berupaya Sinta dan saya menerjemah untuk kalian. Gurunya mau memberikan introduction gratis lagi untuk kalian. Nah selebihnya kalau Anda mau berharga seperti Sinta, Anda tahu harus ada harga yang dibayar ya. Online betul di Zoom enaknya gitu ya, kita nggak perlu terbang kemana-mana ya. Itu dulu, karena itu yang saya pedulikan. Waduh, bayangkan saya membayangkan kalau saja dari fast track dan leadernya dulu sebahasa, betul ya. Coba Anda aja, coba ya, bayangkan aja teman-teman di fast track aja, bukankah di kotak-kotak saya tim Evolution, betul ya. Saya timnya Doraemon, betul. Saya timnya apa sih, pokoknya terpecah-pecah sebenarnya, betul kan? Itulah kenapa berarti kita masih individu. Begitu kita dipecah begitu, pikiran kita hanya untuk diri kita, tim kita. Tetapi kita mau dissolve semua itu, mengatakan saya adalah tim AFC. Bayangkan sepowerful apa, betul nggak? Ya, semuanya menang bersama judulnya. Jadi, wow, saya mengatakan, wow, mulai sekarang saya akan mengatakan kita di fast track ya, di Lions Army menang bersama, tidak ada yang tertinggal, betul nggak? Mau nggak begitu? Itu aja ya teman-teman ya, udah 8.34. Let's go ya, nanti makanya ada acara-acara bagaimana otak saya kalau duduk komputer begitu ya. Yes, mau ya. Banyak yang mau, Bu Anies dengan Pak Anies sudah pernah ikut ya. Junsien, Mei sudah pernah ikut. Mereka kenapa? Hasilnya luar biasa. Sekarang saya nggak ada batasan. Dulunya saya berpikir nanti apa kata orang, sekarang tidak ada. Pokoknya saya ada possibility, apapun saya bisa. Saya tidak mau lagi terbatas oleh suara saya, cancel, tidak ada. Ya, saya seorang manusia baru ya teman-teman. Itu yang saya lihat di Anda. Kalau saya bisa, berarti Anda juga bisa. Itu aja ya. Saya kembalikan ke Amanu. Silakan japri saya minta emailnya, maka kita akan undang Anda.
kita tunjukkan bahwa luar biasa orang Indonesia mau, ya gitu ya. Mereka wah bakal kaget, gila dia. Ya, ada lihat bule-bule, ada orang Filipina dari manapun ada ya. Luar biasa sekali. Love you all. Saya kembalikan ke Amanu. Bye. Baik, terima Betul. kasih Cieni. Ya, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8:35 ya, teman-teman ya. Supaya teman-teman juga bisa langsung take action ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita akan akhiri di sekarang ya. Untuk itu mungkin Cieni Kak masih Manu, berada di sini. sorry, Ya, satu. Jadi boleh silakan Kak Sinta. untuk diingetin ya. Jadi besok hari Selasa ya, itu adalah hari ketiganya aku dan Cieni kan. Jadi ada 3,5 jam gratis ya. Tapi di gratis ini ada coaching juga. Jadi bisa ngelihat, bisa dengar bagaimana cara kita di coaching sama coach kita namanya Udi ya. Nah, jadi yang besok hari Selasa untuk mulai 3.30 persiapan mulainya itu jam 4 Indonesia. Tapi karena kan nanti teknikal dan sebagainya jadi harus awal ya. Siap-siap untuk 3.30 ya. Nanti kita udah setelah kasih email ke Cieni, kita daftarkan atau ke Sinta, kita bisa dua-duanya bisa saling bantu untuk kita daftarkan masuk untuk 3.30 tapi mulai jam 4. Karena kalau misalnya masuk jam 4 nggak dikasih masuk. Kita itu harus masuk. Nah, ini untuk kita belajar juga di GEVP mulainya jam 7, nongolnya jam 7.10, 7.15. Kalau di grup ini kita harus sudah mulai nongol 30 menit sebelum. 15 sampai 20 menit kita udah video harus on. Kalau Makanya nggak on Samuel dipanggilin. semuanya termasuk saya kan suka telat. Iya, jadi dipanggilin. Jadi untuk kita mulai. Nah, nanti setelah itu kita akan Iya, buat 3.30. khusus bahasa Indonesia. Nah, Indonesia. tapi Ya, kita betul ya. harus buktikan ke mereka kan nanti kan Betul, besok diundang hadir ini. semuanya bisa pastikan 100 orang kalau bisa. Mereka biar kaget dulu. Iya. Diundang Sinta, diundang Eni, diundang gini ya. Dari grup Indonesia nanti akan menunjukkan direkturnya dari Landmark. Wow, tim AFC udah sekian banyak. Oke, maunya apa? Akan dikasih. Kalau yang nongol cuma 3, ngapain mereka kasih khusus untuk Indonesia, bahasa Indonesia, ya kan? Jadi kita minta tolong, kita sebagai grup, bantu Sinta, bantu Cieni, bantu yang pada mau Samura, ayo kita besok nongol. Nggak ngerti nggak apa-apa, nongol aja, masuk aja. Jadi bisa ngelihat, wow kayak gini. Nggak ngerti bahasa Inggris, no problem. Tapi Dia nongol, bilang, Sipa jangan ikut, nggak ngerti. Sedang belajar ngerti gitu loh. Beda. iya. Untuk ngelihat situasinya dulu, nanti kita buat yang bahasa Indonesia. Iya, betul. Besok hari Besok, ya. Selasa jam 3.30 untuk persiapan, mulainya sebelum jam 4. Setelah jam 4 di cut-off, nggak bisa masuk lagi. Oke? Jadi besok hanya untuk mencoba 3 jam sekian ngelihat kita itu bagaimana. Lalu betul 3.30 waktu Indonesia. Nah, Betul. lalu nanti kita buat waktu, kita cari waktu yang terbaik, leadernya si dari Landmark bisanya kapan dan sebagainya, kita buat supaya untuk introduksi gratis lagi untuk buat kita bisa mengerti. Oh Buatannya iya, ke saya, oke, ke aku saya siap. pribadi ya. Ya, saya siap untuk Cinta juga melakukan. bisa. Ya, jadi besok adalah untuk mencicipi, ya. Nggak ngerti nggak apa-apa, harus ikut. Nggak Oke? apa-apa. Karena kita harus punya minimal 50, tapi kita targetnya 100. Oke? Karena dari situ, kalau kita bisa punya kartu negosiasi, mereka akan kasih kita apapun. Ya kan? Tapi kalau yang nongol cuma 3, 5, ya lu ngapain? Lu ikut aja yang bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris dulu. Tapi Yes, kalau saya udah mau kita nih. ya, nongolnya banyak, mereka bilang, wow, kita harus kasih extra privilege untuk mereka. Coba, mereka siap, mereka niat, ya. Jadi, love you all. Terima kasih, Kak Manu, Oke, tutup Sinta dengan tutup doa. Sinta tutup doa. Langsung Ya, tutup tutup doa doa, Kak Sinta. teman-teman. Ya, Ini, besok ingat oke. yang masuk itu Anda rename, kan nama Anda nanti kan mereka yang kirim bukan saya, nanti kan dikasih linknya, terus tuh ketik Ya. join session tepat 3.30 ya, terus tuh Anda rename terus aja Indonesia, paham ya? Sehingga mereka tahu Anda dari Indonesia, paham ya?
Jadi itu aja, Sinta tutup dalam doa, yang mau segera email karena saya akan langsung kirim linknya ke kalian, ya. Tidak sembarang orang bisa masuk. Ci, izin bertanya, Ci, kalau memang mau Ya. didaftarin itu dikumpulkan aja dalam satu grup yang mau Bisa, sudah bisa, terdaftar bisa. ikut kegiatan gitu. Jadi kita termonitor, Ci. Jadi yang sudah Oh. ngirim email, jadi terdata di, Dari jadi komite kita aja, bisa tahu. Gloria. Ya, Izin saya arahan. lebih prioritas orang yang masih ikut FT ini ya, dan kalau misalnya Anda bilang, oh ini ada potensi dan orangnya memang mau itu Anda tulis aja minta emailnya. Tetapi benar-benar yang serius, ngapain kita hadir kalau nggak mau, benar nggak? Nggak mau Siap, dengar, siap. terus setengah-setengah hati. Anda harus mendengar, karena kita nggak mendengar makanya nggak dapat apa-apa. Paham ya? Itu aja. Sinta boleh tutup dalam doa atau Junsen juga boleh, terserah. Junsen mau ngomong sesuatu tadi. Ya, Junsian cerita Ya. satu Ya. tadi aku lupa. Coba diperhatikan. Siapa leader-leader yang di AFC yang sebenarnya adalah bisa kelihatan orang landmark? Bu Anies dan Pak Nei, Ci Junsian. Siapa lagi tuh yang udah? Kalau nggak salah Kak Wani juga udah ya. Banyak adalah Belum. Rahasianya teman-teman, terus terang aja saya ngomong, saya juga kaget ya. Itu leader-leader besar, maaf ya, di perusahaan lama Herbalife, tahu nggak apa yang terjadi? Yang kayak Bushido level, terus double Bushido, semuanya lulusan dari perusahaan ini. Kalau Anda mau se-powerful itu, ikut ya. Nggak ada batasan, Anda akan muncul sebagai orang manusia baru. Itu aja. Lunsian atau siapa mau ngomong? Silakan tutup dalam doa. Ci Junsian mau share dan tutup? Tutupnya doanya Mbak Sinta, aku share yang mengenai Lengma aja. Teman-teman, tadi saya dari Mbak Sinta dengan Ci Eni itu luar biasa. Saya semalam sudah dikasih tahu Ci Eni ya, share. You harus ikut balik, oke Ci, karena gua mau ikut advance. Karena saya dan Meme sudah pernah, saya sudah 2 kali ikut Landmark, satu di Singapura, satu lagi di Jakarta. Memang powerful ya teman-teman. Kalau Anda nggak mau ikut, saya bilang terus terang, Anda rugi besar. Nah, kalau Meme sudah ikut CNI ke Thailand ya, jadi Meme pernah cerita ke Thailand semua bahasa Thai. Jadi intinya mereka hanya nunuk pergi, walaupun bahasa Thai, tapi mereka dapat sesuatu. Nah, Landmark ini nggak perlu harus Anda pintar ya. Jadi terus terang saya apalagi saya sudah didoakan sama hamba Tuhan, saya makin yakin ya. Tapi saya belajar lagi gini, saya karena belajar dari lulusan Landmark, tapi ada sesuatu yang mungkin lagi ada sangkutan apa yang harus saya jawab, harus saya jumpai jawaban tersebut. Intinya teman-teman, advance saya sama Ci Eni, I will follow. Karena kelas advance saya ikut masuk. Jadi kalau Ci Eni pergi, saya pergi. Jadi Mbak Sinta pasti akan pergi juga. Kenapa? Ya. Sebenarnya adalah ya, Landmark yang terdekat itu kita, yaitu nggak usah harus jauh ke Thailand, yaitu ke Singapura. Kita mungkin cari Rames lagi ya, coach kita langsung. Jadi Rames itu banyak kucing kami. Maka teman-teman, walaupun Ci Eni, maaf ya, Ci Eni ikut Landmark berapa kali saya ingat. Dia terdistrik 1 orang aja kemarin di Singapura. Dia langsung ditegur sama coach kita loh. Eni, what you doing? Maksudnya translate-nya itu lari aja, itu beliau bisa tahu gitu. Jadi teman-teman sedetail itu saya sarankan yang belum ikut. Jadi tadi baru cek sama Ci Eni, Ci, saya teringat Bang Amin, orang Herbalife lama. Jadi saya mau beliau juga ikut, ada satu lagi orang baru saya, Antinor, kalau memang bisa masuk, saya suruh masuk. Jadi tim-tim saya, yang saya harus kejar bukan Shogun lagi, saya percaya Damyo, teman-teman. Saya tak kenapa hatiku bilang IMB, Damyo soon, saya bilang gitu ya. Tapi perkataan saya, doa saya nggak ada keraguan lagi, walaupun saya harus dari awal, dari nol balik, tidak ada yang mustahil kalau dengan doa juga Bisa, satu di hati. luar fase juga bisa lari, yang penting mereka mau gitu ya. Ya, Nggak masalah. jadi saya Yang penting minta kita bantu teman-teman orang hari mungkin. ini, yes, Anda yang hari ini masih mungkin toreda, percaya akan terjadi terobosan baru. Terobosan baru kalau Anda ikutin. Maka saya bilang, saya semangat kali ya Ci ini waktu bilang, saya bisa gratis ini, wah saya coba dulu, oke Ci, gitu ya. Jadi, terus teman-teman, saya tidak bicara lagi ke Shogun. Jadi waktu tadi Sinta sharing sama Ci ini sharing, I believe I be Damyo. Amin. Ya, Bisa. Amin. itu belakang, tapi saya percaya karena dengan ikut kelas ini kita ada lebih powerful. Apa yang kita bicarakan, kita create itu semua terjadi, tapi satu hal, kita tetap berdoa. Jangan kita merasa diri kita hebat, yang hebat itu tetap Tuhan, itu aja. Thank you. Amin. Oke, berarti supaya Amin. gampang ya kalau kita masukkan ke peserta itu semua daftar pada mereka ikut-ikutan aja ya. Jadi kita saring ya. Itu nanti linknya itu di daftar Gloria bisa memimpin ya, siapapun itu di komite aja Anda add aja email-email yang orang yang mau ikut. Jadi dari sana itu lebih gampang untuk saya.
ya, ataupun japri saya juga bisa. Misalnya nih, Gloria, ini tim saya mau ikuti, ini email-emailnya juga bisa. Langsung aja langsung udah saya kirim. Oke ya, love you all. Siapa yang tutup doa nih? Ayo. Kak Oke, Sinta Sinta silakan. tutup doa. Thank you. Oke, teman-teman, kita mari tutup doa ini acara ini dengan doa. Sinta akan doa secara Kristen, untuk yang agama lain silahkan untuk cara masing-masing. Tuhan, terima kasih. Luar biasa sekali Tuhan, luar biasa. Walaupun hari ini sebenarnya kita harusnya libur. Aku bilang, Cieni, aduh 3 hari aku capek, aku mau pijet. Ternyata akhirnya kita ada fast track. Tidak apa-apa, luar biasa. Ini kita lagi hot-hotnya, kita harus sharing. Terima kasih Tuhan, terutama dengan Cieni karena kasih kesempatan. Terima kasih juga Tuhan, Kau berikan kami grup ini, grup fast track yang ada Cieni, Lions Army yang bimbing kita, yang tidak pernah give up dengan kita. Terima kasih Tuhan karena kita ada kesempatan, karena kita bisa melakukan ini, tapi kita harus melakukan. Terima kasih Tuhan, dengan kesempatan ini kita ada di landmark, kesempatan untuk landmark yang kita bisa ikuti. Siapa yang kita bisa bantu Tuhan, siapa yang kita bisa undang Tuhan untuk besok. Tuhan, terima kasih. Kau sangat sayangi kami, walaupun kami kadang-kadang banyak kurang. Tapi terima kasih Tuhan, semua yang kami lakukan ini adalah untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, di mana kami lemah, Kau kuatkan. Di mana kami takut, Kau buat kami berani. Tapi kita tahu ada kesempatan dengan landmark ini untuk membantu lebih. Jadi terima kasih Tuhan, dapat kesempatan dari landmark ini juga. Tuhan, kami berucap syukur untuk selalu bisa dan selalu berani dan akan selalu melakukan. Dan terima kasih untuk teman-teman kami semua di sini yang kita siapkan waktu walaupun kita sedang libur di Indonesia. Tuhan, terima kasih, dan kami akan ketemu kembali besok 3.30 waktu Indonesia Barat untuk menunjukkan bagaimana grup Indonesia kita akan buat mereka tercengang. Wow, apa yang kita sebutkan kita akan undang, karena kita declare di grup kemarin itu Tuhan bahwa kita akan bawa tim kita dari Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang sudah terketuk hatinya yang akan datang dan akan berubah, dan apapun yang mereka katakan, ciptakan, bayangkan, mereka akan terima dan akan menjadi besar dan amin demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup acara hari ini dan sampai ketemu untuk hari Selasa besok. Oke, thank you semuanya. Amin. Oke, segera ya, love you all ya. Segera kita beraction ya, teman-teman. Follow up terus. Ingat besok kalau udah terima email pun segera follow up. Pastikan mereka semuanya hadir jam 3.30 ya. Kita harus, itu sama seperti Anda mau follow up tim Anda untuk naik rank. Love you all, bye-bye. Love you. Oke, terima Thank kasih you. teman-teman semua. Thank you. Thank you. Terima kasih, Cieni, Apalagi Kak Manu, Vivi. semuanya, Kak Sinta.